Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Nyai Bakar. Pada kesempatan malam hari ini, dalam acara diskusi bareng Bang Jako, kita akan membahas dengan tema yaitu jalan menuju Tuhan. Ya, ini penting sekali ya Bang Jako, karena sejatinya kita sebagai makhluk bumi, terutama manusia ya, yang pastinya akan pulang kembali menuju Tuhannya. Nah, ketika kita akan pulang, yang pasti yang pertama yang harus kita tahu atau ketahui yaitu jalannya. Ya, begitu Bang Jako ya. Betul. Karena ketika kita tidak tahu jalan dan caranya, itu sudah pasti kita tidak akan sampai, betul tidak? Betul sekali. Iya, karena contoh kecil ya, kita mau pulang ke kampung halaman, misalkan nih, saya punya suami saya misalkan orang Makassar, saya sendiri belum pernah ke sana. Ketika saya tidak didampingi oleh suami saya, menyusul misalkan ke Makassar, kan seperti itu ya. Kemudian saya tidak tahu jalannya, tidak tahu alamatnya, ya otomatis pasti saya akan tersasar. Kecuali saya didampingi oleh suami saya yang sudah tahu jalan tersebut. Tak perlu saya menanyakan alamat pastinya, karena sudah ada pendamping atau guide yang tahu untuk mengantar saya kepada alamat tersebut, sehingga itu sudah dipastikan Bang Jako, kita pasti akan sama-sama sampai, betul tidak Bang Jako? Nah, seperti itu. Lalu bagaimana ketika kita mencari jalan menuju Tuhan? Kira-kira seperti apa kalau secara syariatnya kah atau hakikatnya kah? Karena kan ini yang kadang yang kadang disepelekan atau tidak terlalu dipersiapkan lah ya. Padahal kan sesuatu kepulangan itu yang sangat pasti, yang akan sangat pasti datangnya dan tidak bisa ditolak, dan juga tidak pernah tahu kapan waktunya. Tidak ada satupun orang yang tahu. Begitu kan Bang Jako ya? Tahu sekali. Ini kira-kira Bang Jako bisa kasih ini seperti apa sih jalan ketika kita mau mencari alamat atau jalan menuju Tuhan, itu harus dengan cara seperti apa ya Bang Jako? Oke, makasih Bu Nyai Bakar. Pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, alhamdulillah saya diundang di channel Nyai Bakar untuk mengupas tentang sebuah tema, yaitu jalan menuju Tuhan. Ya. Jadi Bu Nyai Bakar, kita coba konstruksi dari awal dulu ya. Sebuah pertanyaan ya yang mungkin perlu kita jawab bersama, dan saya pikir jawabannya kita sudah tahu semua itu. Apa yang pasti dalam kehidupan kita ya, yang paling pasti akan kita temui itu adalah kematian. Benar nggak Bu Nyai Bakar? Betul sekali. Nah, kalau kemudian kita sudah tahu dan sudah meyakini, dan itu berdasarkan fakta di sekeliling kita bahwa kita semua akan mati, pertanyaan berikutnya adalah, sudahkah kemudian kita mempersiapkan untuk kematian itu? Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, kalau kita mati, itu sebenarnya kita kemana gitu? Kita kembali kemana gitu kan? Nah, itu kan yang harus kita pahami gitu. Nah, dalam beberapa kajian-kajian yang terkait dengan agama atau spiritual, itu kita akan sampai kepada sebuah pemahaman bahwa
sebenarnya kita ini berasal dari Tuhan. Ya, kita adalah percikan dari Dia. Nah, jadi makanya kalau dalam kajian tasawuf itu bahwa sebenarnya diri sejati kita itu adalah ruh gitu. Dan kita berasal dari Sang Maharuh. Makanya sebenarnya kesempurnaan sebuah kematian itu adalah ketika ruh kita kembali kepada Sang Maharuh. Nah, itu kalau dalam Islam biasa disebut dengan ilaihi raji'un. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah semua makhluk yang bernyawa ketika mati itu dia otomatis atau langsung ilaihi raji'un? Itu ternyata tidak. Jadi tidak semua yang mati itu ilaihi raji'un. Ya, karena ternyata ada sebuah jalan yang harus kita lalui di mana kita bisa ilaihi raji'un. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa sejatinya diri kita ini adalah ruh gitu. Nah, makanya kalau kita mau kembali kepada Sang Maharuh itu atau ilaihi raji'un itu, maka selagi kita masih hidup, itu kita harus masuk ke dalam ruh kita. Seperti itu. Jadi kalau kita tidak masuk ke dalam ruh kita, maka selagi kita masih hidup ya, maka kita tidak bakalan bisa kembali ke ruhani, ke Sang Maharuhani ketika kita mati. Sebentar Bang Jako, kita masuk ke dalam ruh, Iya. atau ruh yang masuk di dalam diri kita? Ini kan sementara yang kita ketahui ini kan kok masuk ke dalam ruh, sedangkan kan ruh sejatinya itu ada di dalam diri kita. Ya, jadi maksudnya gini, memang konteks ruh di dalam diri itu sebenarnya adalah, artinya kalau kan bahasanya di situ kan ditiupkan ya di awal gitu. Nah, jadi itulah yang kemudian menjadi diri sejati kita. Nah, kenapa dikatakan kita masuk ke ruh itu sebenarnya itu terminologi kesadaran. Jadi kita masuk kepada kesadaran ruh gitu. Nah, karena saat ini kan sebenarnya kita terhijab gitu ya dalam konteks dunia gitu, dalam konteks indrawi ya, karena yang kesadaran ruh itu kita terhijab dengan pandangan duniawi kita, sehingga kemudian kita masih berada pada kesadaran itu gitu, di luar dari kesadaran itu. Jadi masuk ke dalam ruh itu sejatinya adalah kita masuk kepada kesadaran rohani. Itu yang dimaksud dengan masuk ke dalam ruh. Bukan berarti bahwa ruh itu adalah sebuah ruangan kemudian kita masuk ke dalamnya, enggak seperti itu. Ya, tapi yang dimaksud di sini adalah kesadaran gitu ya. Jadi sebenarnya sama halnya kita menaikkan kesadaran kita kepada sebuah kesadaran yang sifatnya kodim, yang sifatnya abadi gitu. Nah, kita coba lihat ketika kita mulai bayi ya, sebenarnya pada sebab bayi itu di situ yang dominan sebenarnya adalah kesadaran ruhnya ya. Nah, lawan dari kesadaran ruh ini itu adalah kesadaran akal gitu. Nah, kalau masih bayi, kesadaran ruhani yang dominan, kesadaran akalnya yang kecil gitu. Seiring dengan pertumbuhannya, ya itu kemudian lambat laun kesadaran fungsi akalnya kemudian membesar, sehingga kesadaran ruhaninya ini kemudian semakin tertutupi gitu. Dia bukan hilang, tapi dia tertutupi gitu. Dia semakin dewasa, semakin menebal gitu ya. Apalagi kalau tidak ada sebuah laku-laku yang kita lakukan untuk tetap kita berada pada kesadaran itu gitu. Nah, tapi kalau sekarang kan kecenderungannya adalah kita yang terjadi kita adalah kecenderungan dunia kita kan begitu besar gitu, sehingga kesadaran ruh itu kemudian tertutupi gitu. Nah, makanya kita membutuhkan sebuah upaya untuk bisa
masuk ke dalam kesadaran itu, kesadaran rohani itu. Jadi itu yang dimaksud. Nah, tentu itu tidak sesederhana yang kita bayangkan ya. Itu jadi karena ini jasad ini kan membutuhkan, dia berada pada alam materi ya. Dia butuh kebutuhan materi gitu. Ya, sehingga dalam prosesnya itu kemudian kebutuhan yang sifatnya rohani itu mungkin terabaikan, sehingga rohani kita tertutupi. Makanya ada yang mengatakan bahwa jasad kita itu sebenarnya adalah sejatinya kuburan gitu, karena inilah yang mengubur rohani kita. Jadi dia butuh untuk dibangkitkan ini rohani gitu. Ya, nah itu ketika kita membangkitkan rohani kita tadi, itu sebenarnya disitulah kita masuk pada yang disebut masuk ke dalam kesadaran rohani. Seperti itu Bu Nyai. Nah, jadi sejatinya yang dimaksud untuk jalan menuju Tuhan itu adalah jalan untuk masuk kepada kesadaran rohani. Ya, kan Tuhan itu kan Sang Maha Rohani ya. Semua kan berasal dari Dia gitu. Itu dalam terminologi agama ya. Mungkin dalam terminologi sains itu mungkin kosakatanya beda gitu. Tapi kita sekarang bicara konteks agama. Nah, itu adalah kita berasal dari Sang Maha Rohani. Kita percikannya dari Dia. Ketika kita terlahir itu kemudian terjadi persenyawaan dengan jasad kita, sehingga memunculkan yang namanya jiwa. Nah, jiwa inilah yang terus berkembang, kemudian dia terhijab. Nah, jiwa ini kan ketika dia cenderung ke duniawi, artinya kan dia terhijab gitu. Nah, bagaimana caranya supaya jiwa ini tersucikan dari kecenderungan duniawi itu, sehingga dia akan masuk atau lebih cenderung kepada rohani. Ya, dia masuk kepada kesadaran rohani gitu, sehingga itulah yang kemudian nanti menjadi jiwa yang mutmainnah. Nah, jiwa mutmainnah inilah yang terpanggil untuk masuk ke dalam jannahnya, atau sesuai dengan firman-Nya, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Seperti itu ya, yang bisa cepat kembali dan tenang. Itu berarti bisa saya tarik satu kesimpulan yang pertama, artinya jalan menuju Tuhan itu proses yang pertama adalah membersihkan jiwa ya. Begitu ya Bang Jako. Karena sesungguhnya proses kembali kepada Tuhan itu ada beberapa tahapannya ya. Yang pasti yang pertama adalah ketika orang itu golongan orang-orang yang beriman atau yang bertakwa, yang dalam konsep ini adalah bukan cuma iman mempercayai atau meyakini segala macam perbuatan, tetapi adalah orang yang sudah disucikan jiwanya sehingga tergolong kepada orang-orang yang termasuk orang-orang yang berjiwa tenang, yang suci, yang sudah terhijab. Nah, itu termasuk salah satu golongan yang bisa kembali kepada Tuhannya. Nah, sesuai dengan firman Tuhan, ini surat Al-Fajr ayat 27-30, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan engkau diridhoi. Nah, ya, ketika kita dalam keadaan belum suci, belum tenang ya, itu tidak akan kembali dengan diridhoi tersebut. Artinya mungkin kematiannya hanya sebatas kematian jasmaninya saja ya. Nah, kemudian kan ada golongan yang kedua, yaitu golongan orang-orang yang kafir ya, atau fasik ya. Nah, di mana untuk orang-orang yang golongan yang kafir atau fasik atau yang terhijab ya, kafir di sini bukan dalam arti dalam konteks bukan nanti itu ya, paham ya. Jadi apa artinya, sehingga mereka harus memasuki fase alam barzah ya. Fase alam barzah itu yang namanya alam untuk menunggu. Menunggu sehingga nanti adanya hari kebangkitan ya, sebelum nanti ada pertemuan besar dengan Tuhan. Nah, jadi selain daripada itu Bang Jako, jalan menuju Tuhan ini kan penting sekali ya kalau menurut saya, karena ketika
kita harus dalam keadaan menunggu ya, dan entah tak tahu sampai Kita nggak kapan tahu ya, sampai kapan ya. menunggunya itu kan luar biasa Bang Jako ya. Iya. Kita dalam keadaan kalau bisa kita sikapi ya, pahami, berarti ketika kita belum kembali kepadanya, keadaan menunggu Itu bisa juga diartikan sebagai mengambang ya. ya, mengambang, Jiwanya mengambang. jiwanya mengambang, artinya tidak kembali kepadanya dengan tenang ya. Benar. Seperti itu. Itu yang dimaksud. Jadi kan makanya tadi kan dikatakan ya, hanya jiwa-jiwa yang tenang ya, yang bisa ilahi rojiun gitu. Nah ketika jiwanya belum tersucikan, belum tenang, kemudian dia meninggal, artinya jiwa itu belum masuk kepada kesadaran ruh. Nah disitulah itu yang kemudian disebut jiwa itu menunggu, mengambang gitu. Jadi dia tidak ke dunia, nggak bisa ke dunia juga, nggak bisa balik, dia juga nggak bisa ke maha ruhani, perjalanan ruhaninya nggak bisa dilanjutkan. Artinya dia berada di alam menunggu, berada itu, pada di alam yang penungguan itu tadi, dan belum mengambang gitu. Iya, betul. Nah di situ kan ketersiksaan yang luar biasa di situ. Pasti. Nah itu makanya kenapa sebelum kita mati itu kita harus menyelesaikan dulu ini akhirat kita sebenarnya. Jadi kita nggak bakalan bisa masuk ke akhirat itu pada saat mati kalau selama di dunia kita belum memasukinya gitu. Jadi jangan mengira bahwa ketika kita mati kita langsung masuk akhirat. Enggak. Sebenarnya karena akhirat itu adalah sebuah alam di mana yang bisa masuk ke dalam situ adalah ruhani gitu. Iya, betul. Ruhani. Betul. Jadi kalau mau masuk ke akhirat ya, masuk dululah kepada kesadaran ruhanimu gitu. Nah itu makanya itu selagi masih hidup kita harus itu mau tidak mau gitu. Kalau menunggu mati baru masuk akhirat nggak bakalan bisa. Kamu akan terjebak kepada alam penungguan tadi atau alam yang mengambang itu. Itu kenapa ini, jadi ini bukan penting lagi, tapi ini sebuah keniscayaan gitu bahwa kita harus masuk kepada kesadaran ruhani kita, kesadaran akhirat sebelum kontrak jasmani kita selesai gitu. Ya, jadi camkan itu, ini nggak main-main ya. Ini bukan sebuah omon-omon gitu ya, bukan. Nah sebenarnya kan dalam terminologi torekah itu ya, atau dunia tasawuf itu yang disebut dengan tazkiyatun nafs gitu, penyucian jiwa ya. Nah jadi artinya kita harus menempuh jalan itu. Nah ini ketika tema kita adalah jalan menuju Tuhan, ya, jalan menuju Tuhan itu harus kita lakoni, jalani ketika kita masih hidup, ya, bukan pada saat kita mati baru kita berjalan menuju Tuhan, enggak. Jadi selagi kita di dunia, kita sudah harus mulai melakukan perjalanan untuk menuju Tuhan. Nah itulah yang disebut dengan proses bertoreka. Jadi torekah itu adalah sesuatu yang niscaya wajib gitu. Nah kan ada yang membid'ahkan itu torekah, ada yang mengatakan tidak ada itu di zaman Nabi gitu. Ya, padahal justru di zaman Nabi yang dia lakukan adalah metodologi yang ada dalam torekah itu gitu. Karena hanya dengan cara itulah sehingga kita bisa menempuh perjalanan menuju Tuhan. Nah itu. Jadi apa-apa yang ada di dalam torekah itu kan ada beberapa, di situ ada metodologi ya. Jadi yang pertama ya kita harus masuk dulu ke dalam sistemnya. Kalau kita tidak masuk ke dalam sistemnya kita nggak bisa. Ya kita nggak bisa. Jadi kunci yang pertama intinya kita harus melakukan penyucian jiwa dengan cara aktivasi sebelum rohani. Penyucian jiwa kita harus masuk dulu ke dalam sistem. Karena ya walaupun kita melakukan prosesi penyucian jiwa, kalau kita tidak dalam sistem itu, ya aktivitas penyucian jiwa yang kita lakukan ya sia-sia, nggak ada gunanya, cuman capek doang gitu. Ya karena kenapa harus masuk sistem? Karena ya sistem itu kan harus terhubung dengan
yang mampu menyucikan jiwa kita, yaitu Sang Maha Rohani itu sendiri. Jadi dia memiliki metodologi, menurunkan sebuah cara di mana kita harus mengikuti sistem itu, cara itu. Kalau tidak dengan cara itu nggak bisa, percuma gitu. Ya, jadi itu kata kuncinya, harus masuk dulu ke dalam sistemnya. Makanya dalam tradisi Toreka ada yang disebut dengan berbayat. Nah, jadi dengan berbayat itulah kemudian kita disebut masuk ke dalam sistemnya, ya. Jadi itulah apa namanya, itulah yang menandakan bahwa kita berada dalam sebuah lingkaran yang disebut dengan orang-orang beriman gitu. Ya, artinya kita udah sah, kita udah punya stempel gitu untuk menjalankan segala perintah-perintah gitu, yang bertujuan untuk melakukan yang bertujuan untuk penyucian jiwa kita, sehingga kita bisa yakin benar bahwa kita akan sampai kepada alamat tersebut ketika memang kita sudah mengikuti, masuk ke dalam sistemnya, masuk ke dalam sistemnya. Iya, kalau kita belum masuk ke sistemnya, nggak ada garansi. Salah satunya itu yang disebut berbaiat itu ya. Bukan salah satu, memang cuman itu satu-satunya jalan. Itu satu-satunya jalan, dan itu kan dilakukan Nabi ya. Iya, semua nabi-nabi itu memiliki metodologi itu, prosesi berbayat itu. Karena itu, kan kalau tidak ada seperti itu, kan apa yang menandakan bahwa kita masuk dalam jamaahnya gitu. Jadi dulu di zaman Nabi kan, mereka yang mau masuk dalam jamaah Nabi sebagai pengikut Nabi harus melewati proses itu. Kalau tidak melewati proses itu kan nanti kita nggak tahu loh ini jamaah atau pengikutnya Nabi siapa, apa tandanya gitu. Tandanya orang gitu, sudah mengikuti jamaahnya Nabi ya. Benar, jadi ada sebuah prosesi yang dilewati. Ketika dia sudah melakukan proses baiat itu, berarti dia sudah masuk dalam kategori jamaahnya Nabi lah ya, atau proses aktivasi rohani yang mana di dalamnya nanti udah bisa melakukan apa tahapan-tahapan berikutnya. Ya, ada gitu, penyucian jiwa di situ ya, atau penanaman nur ya. Iya, jadi bayat itu yang disebut dengan penanaman nur iman dan nur kitab gitu. Harus melalui itu. Karena memang Bang Jako ini pun kenapa harus melalui itu? Karena memang dijelaskan juga di dalam Al-Quran ya, itu surat As-Syam ayat 9-10 ya. Saya bacakan terjemahannya saja. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Betul. Ya, artinya sungguh beruntung kan mungkin seperti tadi ya, bisa pulang dengan ridhonya kan gitu ya. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh rugi ya orang yang mengotori jiwanya. Artinya kan mungkin gini Bang Jako ya, kalau misalkan kita pahami secara nalar ya, istilahnya orang kan berpikir setiap manusia yang dilahirkan ke dunia itu kan dalam keadaan suci. Iya, betul. Ya. Nah, kemudian ini kan ada istilah di sini, ada di sini perkataan bahwa dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Karena dalam proses kelahiran hingga kita tumbuh dewasa dan tua itu, disitulah mungkin mulai banyak akal dan lain sebagainya, hingga terhizab ya, hingga kotor ya. Kemudian itulah yang artinya yang mungkin salah satu membuat jiwa itu kotor gitu. Jiwa itu kotor dan tidak bisa kembali dengan ridhonya. Seperti itu ya Bang Jako. Nah, jiwa itu kan ibaratnya cermin ya. Jadi sebenarnya kan nur cahaya ilahi itu kan sebenarnya selalu ada ya. Ibaratnya kayak gini, anggaplah ini adalah cahaya ilahi. Nah, kemudian jiwa itu kita ibaratnya adalah cermin gitu. Ketika jiwa ilahi memancar, kalau ini cermin ini bersih, ini kan memancarkan cahaya, ya kan, artinya memantulkan. Tapi kalau ini kotor, ya nggak bakalan ada, walaupun cahayanya kencang dari atas, tidak nembus ya. Ini nggak bakalan bisa memancarkan juga gitu, karena dia terhijab.
Nah, tazkiyatun nafs itu fungsinya adalah membersihkan ini sebenarnya, sehingga cahaya Tuhan yang masuk itu bisa terpancar gitu. Jadi sebenarnya itu yang dimaksud. Nah, jadi sekali lagi bahwa jalan menuju Tuhan itu ya, itu yang pertama adalah harus menemukan tempat untuk berbayat itu. Ya, kemudian di situ kita melakukan proses tazkiyatun nafs. Artinya tazkiyatun nafs yang bermetodologi ya dalam sistem itu, bukan tiba-tiba ujuk-ujuk sikir gitu ya, tapi tidak melewati sebuah sistem ya, tidak masuk dalam sistem, ya itu percuma gitu. Sama halnya ketika orang yang dalam sebuah perusahaan dia tidak terdaftar sebagai karyawan tapi dia ikut bekerja, ya dia nggak bakalan dapat gaji gitu karena dia tidak masuk dalam daftar karyawan gitu ya. Jangankan dapat gaji Bang Jako, kan belum tentu dia mau bekerja aja dibolehin masuk. Iya benar. Karena untuk masuk itu kan orang harus punya identitas. Ya harus ada prosesnya gitu. Iya. Nah disitulah di dalam sistem itu nanti kita akan diajarkan ya metodologi untuk penyucian jiwa itu gitu. Di situ ada aktivitas zikir, ada aktivitas suluk, ada aktivitas ubudiyah. Nah, kesemuanya itulah yang kemudian membuat menyucikan jiwa kita gitu. Dan itu prosesnya tidak mudah ya. Di situ akan ada kesakitan-kesakitan, akan ada sebuah peristiwa-peristiwa mungkin yang mengguncang kehidupan kita, persoalan finansial, persoalan keluarga ya, persoalan kehidupan kita secara keseluruhan. Itu di situ akan tergoncang di situ ya, namanya proses penyucian ya, ibaratnya pakaian kotor dimasukkan di dalam mesin cuci, digodok, dikasih rinso, dibilas lagi, nah itu pasti dikeringkannya. prosesnya itu. Artinya menuju jalan kepadanya itu yang pasti akan banyak kesakitan atau halangan atau rintangan atau apa ya yang tapi tergantung dari perilaku kita gitu ya, perilaku masing-masing individu gitu, beda-beda, tidak mesti sama gitu. Tapi kan, sih kalau saya dengar rata-rata hampir semua mengalami hal itu ya, ya karena rata-rata, memang karena kan kita hidup di dunia ya kemarin ya, dimana di situ kita banyak mungkin kayak kan sebenarnya yang paling sakit itu kan adalah melepaskan kemelekatan gitu. Betul. Ya, karena yang mau dicuci di situ kan kemelekatan kita kepada dunia. Ketika ya tingkat kesakitan kita itu berbanding lurus dengan tingkat kemelekatan kita kepada dunia. Kecintaan ya. Kalau misalnya kecintaan kepada dunia kita itu rendah, ya mungkin tidak sakit-sakit banget gitu. Ya. Nah, tapi kalau misalnya kecintaan kita sangat kuat, maka pasti akan sakit gitu. Ya. Nah, mungkin seperti itu gambaran. Oke, Bang Jako, tahan dulu. Ini sepertinya menarik sekali ya. Nanti kita akan kupas lagi, pemirsa, untuk step selanjutnya seperti apa sih tadi yang membuat kita sakit. Jalannya tadi udah ketemu ya, satu bahwa ketika kita ingin menuju ketemu atau mencari jalan menuju Tuhan, salah satunya itu adalah dengan proses tazkiyatun nafs tadi, penyucian jiwa. Salah satunya, ya. Tapi satu-satunya. Satu-satunya jalan. Tidak ada jalan lain. Jalan satu-satunya adalah kita menuju penyucian jiwa. Karena sudah jelas Tuhan katakan di dalam firman-Nya di Alkitab Al-Quran bahwa hanya jiwa-jiwa yang tenang yang bisa kembali pulang kepadanya. Ya, saya kira pemirsa sekalian sudah bisa menyimpulkan. Untuk sementara obrolan kami akan kami lanjutkan kembali di edisi berikutnya. Terima kasih untuk pertemuan kita malam hari ini, Bang Jako. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan di channel ini. Ini sangat bermanfaat sekali saya rasa untuk saya secara pribadi. Terima kasih. Saya akhiri obrolan santai malam hari ini. Mudah-mudahan
saudaraku bisa mengerti dan memahami apa yang kami sampaikan ini ya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, ilahi anta maksudi, waridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.